Bayu tengah sibuk menjemur popok dan baju bayinya, sedang Firda menjaga bayinya yang dibaringkan di kasur. Setelah berdiskusi cukup lama, Bayu dan Firda memutuskan untuk memberi nama Adira Dayu Aiza pada putri kecil mereka. Adira berarti kuat. Firda dan Bayu berharap putri kecil mereka akan tumbuh menjadi sosok yang berkepribadian kuat dan tangguh. Ia tak akan rapuh sekalipun memiliki kekurangan fisik. Keistimewaannya akan menjadi kekuatan untuknya. Dayu diambil dari gabungan nama Bayu dan Firda. Dayu adalah nama Indonesia, bentuk lain dari Dahayu, yang berarti cerdas. Sedang Aiza adalah nama yang diberikan oleh Rida, artinya mulia. Bayu dan Firda berharap anak mereka akan memiliki kedudukan yang mulia di mata Allah dan juga memiliki hati yang mulia. Bayu dan Firda masih tinggal di kontrakan. Rida sebenarnya sudah menyiapkan satu rumah sebagai hadiah untuk kelahiran cucunya. Tapi rumah tersebut belum selesai dibangun. Begitu mendengar berita kelahiran cucunya, Rida langsung mencari jadwal kosong untuk bertolak ke Purwokerto. Selama 3 hari, Rida menemani Bayu dan Firda, serta membantu Firda mengurus Adira. Pagi tadi dia kembali ke Jakarta karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Sahabat baik Firda, Tasya dan Nara belum sempat menjenguk karena masih berada di tempat KKN. Tapi mereka sudah menelpon dan memberi ucapan selamat. Reiga dan Diandra juga sudah menjenguk sebelum mereka kembali ke kontrakan. Bahkan Reiga yang mengantar keluarga kecil itu kembali ke kontrakan. Rida ke Purwokerto setelah Bayu dan Firda kembali ke kontrakan. Mama Firda belum bisa datang ke Purwokerto karena masih terganjal izin dari suaminya. Namun ia memastikan untuk segera datang. Dalam waktu dekat ini, Endah juga berencana untuk datang ke kontrakan tapi Toto bersikeras melarangnya. Namun ia akan terus berusaha untuk bisa menjenguk cucunya. Semingguan ini, banyak tetangga kontrakan yang bergantian menjenguk. Firda dan Bayu berterima kasih atas perhatian yang mereka berikan. Meski ada beberapa yang menyinggung perasaan Firda dengan ucapan pedasnya mengenai kondisi bayinya. Kasihan dedeknya ya. Mungkin waktu Mbak Firda hamil, lupa nyebut waktu ngerjain sesuatu. Atau Mas Bayu lupa doa atau ceroboh motong binatang. Misal motong ayam. Jadinya dedeknya cacat. Mungkin bayinya lahir seperti ini karena dosa orang tuanya. Atau karma. Anggap saja ini sebagai penghapus dosa Mbak Firda. Barangkali Allah menegur orang tuanya dengan memberikan bayi yang cacat. Kasihan dedeknya. Dulu waktu hamil, Mbak Firda makan sembarangan atau salah ucap kali ya. Yang namanya hamil itu mesti hati-hati. Komentar-komentar negatif itu membuat Firda semakin terpekur. Kondisi psikis ibu setelah melahirkan seringkali menjadi lebih labil, emosional dan sensitif. Kelelahan mengurus bayi, terkadang bergadang karena Adira sering bangun malam dan menangis. Entah ingin minum ASI, pipis atau pup, membuat Firda tak hanya lelah fisik, tapi juga batin. Sebenarnya Bayu banyak membantunya. Ia ikut bangun malam, membantu membersihkan ompol dan pup bayi, membantu memandikan Adira, memasak menu sehat bergizi untuk Firda, mencuci popok dan baju Adira. Tapi ada hal lain yang membuat Firda sedih. Perasaannya menjadi lebih sensitif. Ia takut tak bisa menjadi ibu yang baik untuk Adira. 3 hari saat payudaranya memproduksi ASI, Firda sempat demam. Sumber ASI itu seolah membengkak. Dan untuk dibawa bangun dari posisi tidur saja sudah membuatnya meringis. Merasakan sakit dan pegal di area dada. Dia bersyukur setelah 3 hari merasakan sakit di area sumber ASI itu, kini semua terasa normal lagi. Terkadang Firda bersedih tanpa alasan jelas. Lagi-lagi perasaan bersalah menyergapnya. Ia menangis sesenggukan, sementara tangis Adira yang melengking tak ia hiraukan. Bayu yang tengah menjemur baju segera melangkah masuk. Ia gendong putrinya dan menimang-nimang untuk menenangkannya. Ia melirik Firda yang duduk terpekur menyeka air matanya. Fir, kenapa Adira nangis kamu biarin aja? Sepertinya dia ingin nyusu. Bayi masih menimang-nimang dan berbicara lembut pada bayinya agar berhenti menangis. Firda masih terus sesenggukan. Ini semua kesalahanku, Mas.
Banyak orang tua yang bahagia diberi anak normal, punya organ lengkap. Mungkin benar kata-kata orang, kita sudah terlalu banyak dosa, makanya Adira terlahir cacat. Bulir bening itu masih saja merembes, membasahi baju Firda. Bayu beristighfar. Ia menghela nafas sejenak. Aku mesti bilang berapa kali, Fir. Semua bayi itu terlahir suci. Dia nggak menanggung dosa kita. Adira membawa cacat lahir adalah ketentuannya. Jika Allah berkehendak demikian, kita bisa apa? Jangan pedulikan omongan negatif orang. Jangan juga menyalahkan diri sendiri. Ini sama saja kamu belum bisa ikhlas menerima. Lebih baik sekarang kamu susui dia. Bayu hendak menyerahkan Adira ke pangkuan Firda, tapi Firda tak bergeming. Ia tak menyambutnya dan masih saja terisak. Apa kamu gak menginginkan anak kita? Sampai-sampai kamu gak mau menyusui. Kalau kamu gak mau menerima, aku tetap menerimanya dengan setulus hati. Bayu mengecup pipi dan kening Adira bertubi-tubi dengan mata yang sudah basah. Aku gak peduli orang mau ngomong apa. Adira darah dagingku, Fir. Gak peduli meski ia gak berhak dinisbatkan ke ayahnya. Gak peduli jika dia dewasa dan menikah, aku gak berhak jadi walinya. Dia tetap anakku. Bayu kembali mengecup pipi bayinya berulang. Banyak orang berkomentar negatif tentang kekurangan fisiknya. Sekarang bundanya gak mau menyusui. Salah dia apa, Fir? Dia gak bisa memilih terlahir dari ibu yang mana. Sama halnya kayak kita yang gak bisa memilih ingin bayi yang seperti apa. Semua terjadi atas kehendak Allah. Jika bukan kita yang menerima dan mencintainya, siapa yang bisa menerimanya setulus orang tuanya? Tangis Firda semakin deras. Adira masih saja menangis. Ia memajukan bibirnya, menggerakkan kepala mungilnya hingga menyentuh lengan ayahnya. Ia mencari-cari sumber ASI. Seandainya laki-laki diberikan kemampuan menyusui, aku gak keberatan untuk menyusuinya siang malam, meski harus bergadang. Bayu menata bayinya lembut. Cup, cup, cup. Yang tenang ya sayang. Nanti ayah beli susu formula dulu ya. Sabar ya sayang. Firda segera berdiri dan meraih Adira yang tengah digendong Bayu. Firda kembali duduk, memangku Adira dan menyusuinya. Bayu lega melihatnya. Ia berdiri mematung sementara Firda menunduk dan berusaha menahan genangan air mata yang terkumpul di bola matanya. Bayu mengamati penampilan fisik Firda yang terlihat lebih kurus dan lemah. Rambutnya dikucir sekenanya dan ia belum sempat menyisirnya. Tentu ia tak bisa menyalahkan Firda. Saat ibunya datang mengunjungi keluarga kecilnya, ia banyak memberikan nasihat agar Bayu berusaha menjadi suami yang peka akan kondisi sang istri, terutama psikisnya. Masih terngiang dengan jelas saat sang ibu berkata bahwa wanita terkadang mengalami lonjakan emosi dan perubahan mood secara drastis setelah melahirkan. Banyak faktor yang bisa memicu seorang ibu mengalami baby blue syndrome, di mana sang ibu mengalami kesedihan mendalam setelah melahirkan. Bahkan perasaan sedih berlarut ini bisa berkembang menjadi depresi postpartum jika tidak ada penanganan dan dibiarkan berlarut. Ia sangat paham akan kondisi psikis sang istri yang merasa tertekan dan terintimidasi oleh komentar dan judgement negatif dari orang-orang sekitar. Ia juga teringat akan perjuangan Firda yang begitu hebat saat melahirkan anaknya. Saat itu sebenarnya ia merasa cemas, takut Firda akan meninggalkannya untuk selamanya. Melahirkan adalah perjuangan bertaruh nyawa yang begitu dahsyat, dan ia sudah menyaksikannya. Wanita itu telah mengorbankan banyak hal. Waktu dan hidupnya ia dedikasikan untuk mengurus bayi dan dirinya. Bahkan seringkali Bayu harus menyuapkan makanan ke mulut istrinya di saat menyusui Adira. Sekali menyusu, Adira butuh waktu sekitar 15 menit sampai ia benar-benar melepas bibirnya dari sumber ASI. Terkadang Firda merasa lapar, karena itu Bayu menyuapinya. Bahkan sudah seminggu ini Bayu libur berjualan karena Firda masih butuh dukungan dan perlu ditemani. Rasanya ia tak tega meninggalkan Firda. Adira terpejam. Firda mengecup kening bayinya begitu dalam seraya memohon maaf karena telah membiarkannya menangis. Ia baringkan putri kesayangannya di ranjang. Firda hendak melangkah menuju dapur, tapi Bayu menghalangi langkahnya. Tanpa ia duga, kedua tangan Bayu menariknya dalam pelukannya. Laki-laki itu memeluk istrinya begitu erat. Satu tangannya mengusap kepala Firda berulang. Tanpa berkata-kata,
Firda kembali terisak. Kali ini tangisnya lebih menyayat, dan nafasnya terasa sesak seiring dengan senggukan tangisnya. Firda mengeratkan pelukannya yang melingkar di pinggang suaminya. Maafkan aku. Maafkan aku. Air mata Firda menetes, merembes membasahi baju sang suami. Bayu mengecup puncak kepala istrinya berkali-kali. Kamu gak salah. Maafkan aku kalau kata-kataku terlalu pedas dan menyakitimu. Aku gak bermaksud begitu. Setitik bulir bening menetes dari pelupuk mata sang suami. Firda melepas pelukannya dan menatap manik bening sang suami dengan rasa bersalah yang bergejolak. Ia menangkup kedua pipi suaminya dengan mata yang masih membasah. Aku gak bermaksud menolak anak kita. Aku menyayanginya. Aku hanya merasa tertekan. Aku merasa bersalah. Tapi jauh di dasar hati, aku sangat mencintainya. Bayi kita bayi yang sempurna, apapun kondisi fisiknya. Aku gak bermaksud untuk menolaknya. Tangis Firda semakin mencekat dan deru nafasnya semakin terbata. Bayu menghapus air mata itu dengan jari-jarinya. Sudah, jangan menangis. Kamu ibu terbaik untuk Adira. Allah menitipkan Adira pada kita. Karena Allah tahu, kita bisa menjaganya. Kita bisa menjadi orang tua yang baik untuknya. Jangan menangis lagi. Aku tahu kamu sangat mencintainya. Aku tahu kondisi psikismu berantakan. Aku minta maaf kalau aku kurang peka. Tatapan Bayu begitu menghujam. Di sisi lain begitu lembut dan menenangkan. Firda memeluk Bayu sekali lagi. Ia bersyukur memiliki suami yang begitu pengertian dan memahami kondisinya. Bayu dan Adira menjadi dua pelita dalam hidupnya. Tak peduli bagaimanapun kondisi dirinya, dua orang tercintanya selalu menerima dan menyayanginya. Aku gak akan seperti ini lagi. Aku akan berusaha menjadi ibu yang kuat untuk Adira. Aku akan menjadi ibu yang baik untuknya. Bayu kembali menangkup kedua pipi istrinya. Aku yakin kamu mampu. Kamu ibu terbaik untuk Adira. Bayu mendaratkan kecupan yang begitu dalam di kening istrinya, menyalurkan segenap perasaan cinta. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu menjenguk bayi mereka. Toto menatap geram sang istri yang tertangkap basah hendak melangkah keluar pintu. Ia sudah bisa menebak bahwa Endah akan keluar menuju kontrakan Bayu. Endah menangis terseduh-seduh. Aku ingin melihatnya, Pak. Aku ingin bertemu cucuku. Bayu memang bukan anak kandungku, tapi aku merawatnya dari bayi. Dia sudah seperti anakku sendiri. Dia juga anak dari Rida, adikku. Tentu aku tak bisa melupakannya begitu saja. Selamanya Bayu adalah bagian dari keluarga kita, termasuk anaknya. Endah menyeka air matanya berkali-kali. Untuk apa melihat bayi haram itu? Kamu sudah melihat fotonya dari pesan WhatsApp Rega. Apa kamu tidak melihat bagaimana kondisi bayi itu? Dia cacat, dia tidak punya jari. Untuk apa kamu melihatnya? Dia bukan cucu kita. Kecacatan tubuhnya adalah teguran karena orang tuanya berbuat dosa. Semua itu aib dan memalukan. Intonasi suara Toto semakin meninggi. Bayi itu tidak bersalah, Pak. Jangan kaitkan dosa orang tua dengan bayi itu. Meski dia cacat, tapi wajahnya begitu cantik. Apa hati Bapak tidak bergetar sedikit pun melihat fotonya yang polos tanpa dosa? Endah masih saja mengeluarkan air mata. Selama ini ia sudah banyak bersabar menghadapi kekerasan hati sang suami. Aku tidak akan datang dan kamu juga tidak boleh datang. Toto membulatkan matanya. Ia melangkah keluar kamar dan membanting pintu. Endah terhenyak. Dalam tangisnya, doa tulus itu masih mengalun. Ia harap mata hati suaminya terbuka untuk menerima Bayu dan keluarganya sebagai bagian dari keluarga. Baginya, selamanya ikatan keluarga tak akan pernah putus. Meski suaminya masih terus menolak untuk menerima Bayu. Dina menyajikan secangkir teh di hadapan sang suami. Mereka duduk di balkon, menikmati heningnya malam. Dina melirik sang suami yang masih terpekur, seolah memikirkan sesuatu. Setiap kali wanita itu ingin mengajak suaminya berbincang mengenai Firda, ada rasa takut dan cemas yang tak terbendung. Ia takut suaminya akan kembali marah. Namun kali ini, ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan keinginannya. "Pak,
Papa sudah tahu kan kalau Firda sudah melahirkan? Mama ingin datang ke Purwokerto. Mama ingin melihat cucu Mama. Dina bicara selembut mungkin. Irwan masih membisu, enggan menanggapi kata-kata sang istri. Tentu ia sudah melihat foto-foto bayi perempuan itu dari ponsel istrinya. Bayi itu memiliki wajah yang cantik seperti ibunya. Ada satu yang begitu mengganggu pandangannya. Tangan bayi itu tak memiliki jari. Dia tak menyalahkan bayi yang tak berdosa itu atas kondisi fisiknya yang tak sempurna, karena ia tak bisa meminta untuk dilahirkan dalam kondisi sempurna. Namun sampai kapanpun, ia akan selalu menyalahkan Firda dan Bayu yang telah mencoreng nama baik keluarga. Hingga kini, aib itu masih sering dibicarakan. Ia tak bisa bayangkan, bagaimana jika kerabat dan rekan-rekannya tahu jika Firda melahirkan bayi cacat. Hinaan, cercaan, dan penghakiman pasti akan terus singgah di telinga. Dia belum bisa menerima bayi itu, sama seperti dirinya yang belum bisa menerima pernikahan putrinya. Bagaimana kalau Papa juga ikut ke Purwokerto? Apa Papa nggak ingin melihat kondisi Firda setelah melahirkan? Putri kita baru saja berjuang melahirkan bayinya. Support dari kita pasti sangat berarti untuknya. Dina masih berusaha meluluhkan hati sang suami. Irwan menatap tajam sang istri. Silakan kalau Mama mau ke sana. Papa nggak akan ikut. Ucapan Irwan terdengar begitu tegas. Dina menghembuskan nafas dan memejamkan mata sejenak. Meski Irwan masih berkeras hati dan belum bisa menerima Firda serta bayinya, tapi ia bersyukur. Pada akhirnya, Irwan mengizinkannya untuk datang ke Purwokerto. Masih tercetus secercah harapan di hati bahwa suatu saat suaminya akan menerima Firda dan keluarganya dengan hati terbuka.